Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang di The City Light Purwokerto. Gerejanya orang-orang yang tidak suka bergereja dan gerejanya orang-orang yang tidak sempurna. Baik Anda semuanya maupun saya di tempat ini memiliki hak istimewa yang sama. Baik Anda yang Kristen, apapun latar belakang Anda, kita semua memiliki hak istimewa yang sama untuk berkumpul, bersukacita bersama-sama di tempat ini. Nah Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Identiknya dengan apa? Lomba-lomba, lomba di RT, di sekolah, di tempat kerja, ya ada lomba makan kerupuk, lomba masukin pensil segala macam. Aduh, kalau saya jujur aja sangat nggak ahli di lomba-lomba seperti itu. Saya cuma ahli di satu lomba aja. Lomba cari alasan biar nggak ikut lomba. Sepertinya itu juga banyak ya yang sama seperti saya ya. Tapi Bapak Ibu, Agustus ini tentu saja akan kita sambut dengan penuh sukacita ya. Karena apa? Karena kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya Bapak Ibu. Tapi sukacitanya tentu saja nggak cuma di tempat luar aja ya Bapak Ibu. Di tempat ini pada hari ini tentunya kita juga harus bersukacita dong. Karena di tempat ini kita nggak perlu berlomba-lomba. Karena di tempat ini kita sudah menjadi pemenang. Asik. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Lois. Boleh berikan tepuk tangannya dong. Dan juga kita akan mau bersukacita, menari, berjoget-joget bersama-sama oleh tim yang sudah standby di belakang saya. Jadi Bapak Ibu siap untuk bersukacita hari ini? Mau berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Yosi and the City Light Band. Kita mau sama-sama ingat kembali setiap pengorbanan Tuhan bagi setiap hidup kita. Sebab pengorbananmu membuktikan Kau Allah yang setia dan penuh kasih Tuhan.
Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semangat dong ya. Jangan ngantuk. Nah, saudara-saudara, sore hari ini saya akan berbicara dengan judul masih bisa. Masih bisa apa? Masih bisa ngomel. Karena kita masih hidup jadi masih bisa ngomel. Ya, masih bisa tertawa, masih bisa berkata-kata. Tapi jangan ngerasani orang. Ya, itu yang enggak baik. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan selama Tuhan memberi kita nafas kehidupan. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan yang mungkin tidak pernah kita tanyakan kepada diri sendiri. Kalau satu saat Tuhan mengambil hal yang paling penting dalam hidup ini, ya, apa yang masih tersisa dari hidup ini? Apa yang masih bisa lakukan dan harapan? Apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa tetap beribadah rajin kepada Tuhan? Saudara-saudara, arti masih bisa bagi orang percaya, pertama, masih bisa berharap. Saat masalah yang kita hadapi, kita rasakan begitu berat, kita merasa masalah itu sangat besar, sangat menakutkan. Ingat, kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan hanya kepada Tuhan saja kita berharap dan mendapat pertolongan. Masih bisa apa lagi? Masih bisa mendapat kesempatan. Selagi Tuhan memberi kita nafas kehidupan yang baru setiap hari, kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama kita. Kita masih bisa mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Masih bisa apa lagi? Masih bisa bangkit saat kita mengalami pekerjaan yang amburadul, ya, kesehatan yang tidak menentu, kita masih bisa bangkit. Kita masih punya kesempatan untuk bangkit. Ya, kita masih bisa punya hubungan yang baik dengan sesama kita. Atau saat kita kehilangan orang yang kita kasih, anak yang kita harapkan mengecewakan, kita masih bisa tetap bangkit dan beribadah serta melayani Tuhan. Saudara-saudara, tahun 2016 sampai 2016, 2017, 2018 ini 3 tahun yang sangat menyedihkan bagi saya. Mengapa? 2016 Tuhan memanggil mama saya pulang ke surga dalam usia 98 tahun. 98 tahun dia enggak pikun. Dia masih ingat semua. Masih ingat jemaatnya. Ya, walaupun dia lemah tubuhnya, enggak bisa berjalan, harus pakai kursi roda, tapi ingatannya itu enggak pernah lemah. Ingatannya sangat tajam. 2017 saya kehilangan suami saya dengan tiba-tiba. Malam sebelum dia berangkat, kami masih makan bersama. Lalu saya tidur duluan, jam 12 saya bangun. Kenapa kok enggak masuk-masuk tidur? Ternyata di meja tulis dia sudah berangkat bersama dengan Tuhan tanpa penderitaan. Dan 2018 ayah saya yang menjadi orang yang diandalkan dalam keluarga, yang bisa memberikan nasihat, yang bisa menegur dengan bijaksana, tahu-tahu juga dipanggil oleh Tuhan. Seminggu sebelum ayah saya berangkat, saya ke Surabaya. Karena tubuhnya lemah, dia dibawa ke rumah sakit untuk diinfus, ya, supaya bisa sehat kembali. Dan ketika itulah mungkin pertemuan terakhir dengan ayah saya. Ayah saya melihat saya datang, dia menangis luar biasa. Saya jadinya juga ikut menangis. Berjam-jam saya di rumah sakit, dia hanya menangis dan tidak mengatakan apa-apa.
Dia memegang tangan saya seolah-olah tidak mau melepaskan. Terakhir dia hanya berkata, kamu harus kuat. Kamu tidak boleh lemah. Kamu harus kuat. Dengan kekuatan yang kamu miliki, kamu bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk keluarga, dan untuk sesama. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk kita mengalami sesuatu yang menyakitkan. Lalu kita bisa tenang, bisa tertawa, bisa segala macam, tidak mudah. Saudara-saudara, karena itu selama Tuhan masih memberi kita kesempatan, kita mau memperbaiki diri kita dengan baik dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita juga masih bisa bangkit. Banyak orang kehilangan pekerjaan lalu stres, ya. Pernah ada seseorang tidak punya pekerjaan, saya tanya, kenapa kamu beberapa minggu gak ibadah? Stres tante, gak punya pekerjaan. Sesudah dapat pekerjaan, saya bilang, kamu sudah bekerja, kenapa kamu gak ibadah? Stres tante, sebab di pekerjaan itu sangat banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi gak kerja stres, kerja pun stres. Maunya apa? Lalu saya bilang pada orang itu ya, kalau gitu kamu cepat beritahu Tuhan. Tuhan panggil saya pulang ke surga. Jadi kamu gak stres lagi. Ya, orang itu lalu tertawa. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, kita masih bisa bangkit. Ya, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan supaya kita bisa mengalami perkembangan dalam hidup, perbaikan dalam hidup, dan kita bisa memastikan bahwa kita bangkit kembali bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalau semuanya berjalan baik, ya, semua orang merasa Tuhan adalah yang utama. Tetapi yang sebenarnya, yang benar-benar utama baru akan kelihatan ketika sesuatu yang menurut kita itu paling utama dipanggil oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, dirampas oleh Tuhan. Saudara-saudara, ketika seseorang kehilangan Tuhan, disitulah masa kerohaniannya sedang diuji dan dinilai. Nah, sore hari ini kita akan memeriksa tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Kisah ini tidak asing bagi kita orang-orang percaya, karena yang ikut sekolah minggu pasti sudah pernah dengar kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Kisah ini dimulai ketika Tuhan Yesus mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Siapa sih Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis itu salah satu murid Tuhan, ya, yang mengikut Tuhan dengan setia sampai pada akhir hidupnya. Tuhan Yesus sedih dengan kematian Yohanes Pembaptis. Karena itu Tuhan ingin menyendiri, ingin mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak yang sudah sebelumnya ikut Tuhan, mereka tidak mau ketinggalan. Kemana Tuhan pergi, mereka juga ikut. Sampai akhirnya Tuhan tidak bisa menyendiri, Tuhan tidak bisa mengasingkan diri, Tuhan tidak bisa menenangkan diri yang lagi sedih, tapi Tuhan tetap bekerja. Sebenarnya saudara-saudara, bukan tentang 5 roti dan 2 ikan yang penting, tapi cerita ini tentang apa yang harus menjadi yang terutama saat kita mengalami kehancuran hidup. Yang pertama, yang utama akan terlihat ketika hidup tidak lagi berjalan sesuai dengan rencana yang kita harapkan. Ya, yang utama itu akan terlihat ketika rencana-rencana yang kita susun itu tidak sesuai. Saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam Matius 14 ayat 13, di situ dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia.
dengan mengambil jalan darat dari kota-kota. Jadi orang banyak ya tetap cari Tuhan walaupun Tuhan sudah menyingkir. Di sini Tuhan sedih menyingkir sejenak dari orang banyak karena Tuhan ingin menenangkan hatinya. Tuhan sedih karena berita kematian tentang Yohanes. Ya, Yohanes seorang nabi, bukan sekedar rekan pelayanan, tetapi Yohanes itu juga sahabat Tuhan Yesus. Yohanes adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Seseorang yang mempersiapkan jalan Tuhan. Tuhan Yesus mengalami kehilangan seseorang yang dikasih. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ia pergi menyendiri. Saudara-saudara, kalau kita mengalami seperti apa yang dialami Tuhan Yesus, apa yang akan kita lakukan? Jangan pergi menyendiri ke Gunung Slamet, ya. Di sana nggak ada apa-apanya, nanti malah medhi yang datang sama saudara. Malah saudara dibikin nggak karuan nanti, saudara-saudara. Nah, yang menarik, kadang mungkin kita lupa beranggapan bahwa Tuhan Yesus pasti orang yang kuat dalam segala hal. Ternyata tidak. Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, Tuhan Yesus adalah 100% manusia seperti saudara dan saya. Tetapi sekaligus dia juga sungguh-sungguh sebagai Allah. Tuhan Yesus tidak berpura-pura kuat, tetapi Tuhan Yesus sedih dan berduka cita. Tuhan Yesus tidak berkata, aku baik-baik saja, tidak. Tapi Tuhan Yesus bisa menunjukkan kesedihan hatinya. Mengapa? Karena selama Tuhan Yesus hidup di dunia, dia adalah manusia seperti saudara dan saya. Dia masih bisa lapar, dia masih bisa haus, dia masih bisa sedih, ya. Dia masih bisa marah, ya. Hanya satu hal yang tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia tidak pernah berdosa. Tidak pernah berdosa. Saudara-saudara, saat mengalami duka cita Tuhan Yesus mengundurkan diri, menyendiri dan berdoa. Artinya duka cita yang dialami itu bukan tanda iman lemah. Di tengah duka cita itu justru orang banyak datang untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Kalau di tengah keadaan seperti itu Tuhan Yesus lemah, dia tidak bisa memberikan kekuatan untuk orang banyak. Walaupun dalam penderitaan, Tuhan menunjukkan bahwa dia kuat. Dia memiliki kekuatan batin. Dia memiliki kekuatan untuk merangkul semua orang yang datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, bayangkan kalau kita jadi Tuhan ya. Mungkin kita akan berkata, jangan deket-deket dulu, aku masih sedih. Pulang sana, jangan rame-rame ke rumah, aku gak terima tamu. Ya, itu mungkin bisa terjadi. Karena kita merasa capek, kita merasa letih, kita sedang sendirian. Kita butuh waktu untuk menenangkan hati dan pikiran. Di sini Tuhan tidak mengusir orang banyak yang mengikuti dia. Dalam ayat 14 dikatakan, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Dalam kesedihan yang berat, Tuhan tetap memiliki belas kasihan terhadap sesama, terhadap orang banyak. Tuhan Yesus kehilangan seseorang, yaitu kehilangan sahabat, tetapi dia tidak pernah kehilangan siapa dirinya. Saudara-saudara, duka cita yang dialami tidak mengubah karakter Tuhan Yesus. Kasih-Nya kepada setiap orang tetap menjadi yang utama. Ya, kasih Tuhan Yesus walaupun dalam penderitaan, kasih-Nya itu tetap yang terutama. Ada seorang dokter yang baru saja kehilangan ayahnya. Pagi hari besoknya dokter ini punya jadwal untuk menjalankan tugas mengoperasi pasien ya di sebuah rumah sakit. Dokter ini semula nggak mau berangkat, tapi dia dalam hatinya dia berkata, aku masih sedih, aku nggak bisa melakukan tugas ini. Ya,
aku melihat si bapak meninggal. Kenapa dia meninggal? Bapakku sekarang dalam keadaan sakit. Lalu ada suara mengatakan, karena bapakmu sakit dan perlu dioperasi, kamu harus menjalankan operasi. Bukan bapaknya ya, tapi ada orang yang sakit dan harus menjalani operasi. Kamu harus menjalankan tugasmu. Saudara-saudara, dokter ini mengalami kesedihan yang besar, tapi dia tetap menjalankan tugasnya. Kesedihan yang dialami tidak menghentikan tugasnya. Justru kesedihan yang dialami itu membuat dia sadar untuk segera memberikan pertolongan kepada pasiennya agar tidak mengalami kematian seperti ayahnya. Saudara-saudara, itulah kedewasaan. Perasaan bisa berubah, tetapi karakter tidak bisa berubah. Jadi yang utama bukan apa yang terjadi pada kita, yang utama adalah siapa yang telah kita pilih untuk menjadi diri kita ketika suatu saat kita menghadapi hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup ini. Ingat, Tuhan harus yang terutama. Yang kedua, mujizat yang mengagumkan bukan roti yang bertambah, ya, tapi hati yang berubah. Perhatikan murid-murid. Murid-murid hanya pengen tidak berbeban. Melihat orang banyak, melihat tidak ada makanan yang dipegang. Lalu murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, suruh mereka pulang aja. Ngapain repot-repot? Ya, suruh mereka pulang. Keinginan murid-murid agar orang banyak pulang. Suruh mereka pergi. Suruh mereka pulang. Sebetulnya itu masuk akal, ya. Dan karena memang saat itu murid-murid juga tidak memiliki makanan yang banyak. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Kamu yang memberi mereka makan. Bukan orang banyak yang harus pergi, tapi kamu yang harus memberi mereka makan. Lalu murid-murid mulai berhitung. Yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Tidak cukup untuk makan sekian ribu orang. Nah, di sini Tuhan Yesus tidak mengajarkan matematika. Tuhan sedang mengajar murid-murid cara melihat manusia. Murid-murid sebagai manusia, dia melihat beban yang berat. Tetapi Tuhan Yesus melihat kebutuhan orang banyak, bukan sebagai beban. Saudara-saudara, mungkin selama ini kita berpikir, ya, mujizat terjadi saat roti bisa bertambah. Tidak, ya, mujizat sudah terjadi jauh sebelumnya. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berduka, Tuhan Yesus masih mampu melihat penderitaan orang lain. Bukan tentang mujizat yang membuat roti bertambah, tidak. Melihat penderitaan orang lain. Murid-murid yang mula-mula ingin mengusir orang banyak, ingin membuat orang banyak itu tidak ada lagi di kerumunan itu. Akhirnya murid-murid ini juga ikut membagikan roti untuk orang banyak. Dan itulah mujizat. Saudara-saudara, lebih mudah melipat gandakan roti daripada melipat gandakan belas kasihan. Melipat gandakan roti itu hal jasmani yang kelihatan. Tapi melipat gandakan belas kasihan itu sesuatu yang rohani. Yang tidak akan terlihat, tidak bisa dipamerkan, ya, tapi harus dipraktekkan dengan belas kasihan juga. Saudara-saudara, untuk dapat mempraktekkan belas kasihan, segala keegoan kita harus disingkirkan. Bila ego itu tidak disingkirkan, tidak akan ada belas kasihan. Untuk mempraktekkan belas kasihan perlu hati yang tulus, perlu hati yang luas, perlu hati yang mau untuk berkorban. Saya ingat Jul waktu masih TK, ya, dia diantar jemput oleh seorang supir namanya Rocky. Waktu itu pakai supirnya mamanya Inge. Nah, di perjalanan pulang dari sekolah, si supir ini dapat telepon dari Purwokerto, dari ibunya, ya, dari keluarganya. Dia bilang, "Rok, kirimin uang, kita butuh uang." Lalu si supir itu menjawab, "Nggak ada uang."
Aku belum bayaran, nggak ada uang. Si Jul ini dengar, sopir ini perlu uang untuk keluarganya. Dia diam-diam, nggak ngomong apa-apa, nggak komentar apa-apa. Pulang sekolah taruh tas, lalu masuk ke kamarnya. Dia pecah celengannya, ya. Saya ajar dia menabung mulai kecil, saudara-saudara. Dia mulai mengerti, kepengen beli ini tuh. Saya bilang, jangan, ditabung uangnya. Dan itu uang ditabung. Saudara-saudara, celengan itu dibanting, dipecahkan, lalu nggak dihitung, diambil, ditaruh di kantong kresek. Lalu dia turun ke bawah, karena kita tinggal di lantai 4 ya. Dia turun ke bawah, lalu dia berkata, Om Rocky, ini kamu ambil, kirimkan ke keluargamu. Rocky itu nggak mau, nggak, nanti papa mamamu marah. Papa mamaku nggak tahu, ini hakku, ambil aja. Saudara-saudara, dia memang punya hati yang luas sampai saat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Jul memiliki hati yang benar-benar tulus. Ya, kalau dia membantu orang itu, dia bantu dengan sekuat tenaga. Dia berusaha supaya orang itu bisa lepas dari kesusahannya, dari problem hidupnya. Saudara-saudara, itulah si Jul. Karena itu dia cocok jadi psikolog. Belum buka praktek, pasiennya sudah banyak. Sampai kadang-kadang saya bilang, kalau saya di Jakarta, tidur Jul, tidur. Jangan ngobrol terus. Pasiennya itu hanya lewat iPad, saudara-saudara. Dan kalau ngomong berjam-jam, saya sampai riwa-riwi, sampai ikut nunjukkan muka saya. Maksud saya supaya orang itu berhenti. Tapi enggak, ngoceh terus. Saudara-saudara, dan itulah Jul. Dia kalau menolong orang, dia akan menolong dengan ketulusan hati dan kesungguhannya. Saudara-saudara, Allah menciptakan alam semesta dengan firman. Tetapi untuk mengubah hati manusia, Allah perlu penyerahan diri kita masing-masing. Dia tidak bisa memaksa kita. Kita hanya diminta untuk menyerah kepada Tuhan. Kalau kita berani menyerah, Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk kita semua. Ya, kalau saya hari ini memberi Anda uang 20.000, ya, mungkin cukup untuk makan sehari. Anda berubah sehari itu karena punya makanan. Tapi kalau saya mengubah cara saya memberikan uang kepada saudara, ya, mungkin saya kasih sebulan sekali atau setahun sekali. Mungkin sesudah Anda terima uang hanya makan sehari, lalu selanjutnya Anda berpuasa. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita punya cara pandang kepada orang lain itu dengan baik. Tuhan selalu lebih tertarik mengubah manusia daripada sekedar mengubah keadaan. Mengubah manusia artinya mengubah hatinya, mengubah pikirannya, supaya mempunyai pikiran yang tertuju, terpusat kepada Tuhan. Mujizat yang mengagumkan bukan karena Tuhan mengubah keadaan, tetapi karena Tuhan mengubah hati orang yang menjalani keadaan yang sulit itu dan mengalami perubahan. Yang ketiga, yang Tuhan lipat gandakan bukan roti, tetapi kerajaannya. Mengapa Tuhan Yesus memakai bekal seorang anak? Karena seorang anak itu tulus. Saat dia memberi juga tulus. Kalau anak itu pelit langsung terlihat. Terlihat apa? Ini bapak mboknya ini juga pelit. Ya kan? Tapi orang tua yang tidak pelit memberikan pelajaran untuk anak-anaknya. Sehingga anak-anak itu juga bisa melakukan hal yang baik bagi sesamanya. Sebenarnya Tuhan tidak membutuhkan 5 roti dan 2 ikan. Kalau perlu Tuhan bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan itu dengan sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus tujuannya bukan untuk memberi makan. Tuhan Yesus tujuannya mengajak manusia, saudara dan saya, untuk ikut bekerja bersama dengan Dia. Saudara-saudara, itulah namanya kerajaan Allah. Allah tidak membutuhkan kita, tetapi Allah menginginkan kita. Apa bedanya? Butuh hanya untuk kelangsungan hidup. Ya, butuh makanan, butuh pakaian,
foto sekolah, apa yang terlihat oleh mata. Kebutuhan memiliki prioritas lebih tinggi karena berhubungan langsung dengan kehidupan. Tetapi keinginan merupakan hasrat untuk memiliki sesuatu demi mencapai kepuasan dan kebahagiaan hidup. Saudara-saudara, anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan itu tidak membuat mujizat. Tetapi anak itu diundang untuk menjadi bagian dari mujizat. Anak itu diam aja, gak melakukan apa-apa. Tapi dia sudah menjadi bagian dari mujizat karena dia menyerahkan apa yang dimiliki untuk dirinya kepada Tuhan. Saat kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bukan memberi kepada manusia, tapi kita memberikan kepada Tuhan. Karena itu, setiap persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan harus dipersiapkan dengan baik. Supaya saat kita memberi kepada Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan memberkati apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, saat kita melayani, itu kita mendapat kesempatan yang baik. Lakukan pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab. Lakukan pelayanan ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Dan lakukan pelayanan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak sedang mencari apa yang kita miliki, tapi Tuhan sedang membentuk siapa diri kita. Siapa saudara dan saya. Haleluya, seorang Tuhan Yesus yang baru kehilangan sahabatnya. Tapi bisa tetap mengasihi, tetap melayani, tetap memberi dan menjadi teladan bagi sesamanya. Tetap memperhatikan kebutuhan yang terdalam dari kita semuanya. Haleluya, saudara-saudara, tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan hal yang baik. Karena kuasa Tuhan sanggup membalikkan situasi yang tampaknya mustahil, yang tampaknya sudah mati, menurut ukuran manusia dapat diubahkan oleh Tuhan. Kesempatan belum habis untuk saudara dan saya. Selama Tuhan masih memberi nafas kehidupan, sekali lagi saya ingatkan, Tuhan belum selesai merancang hidup saudara dan saya. Dia terus berkarya atas hidup saudara dan saya. Semua masalah, kegagalan bukan akhir, karena kasih Tuhan selalu menyediakan jalan baru bagi saudara semuanya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, segala perkara dapat kutanggung. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Selalu
Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya penolong dan sahabat kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Engkau tetap setia bagi kami Tuhan. Karena itu sore hari ini kami ingin supaya kesetiaan yang telah Tuhan tunjukkan bagi kami itu juga menjadi teladan bagi hidup ini, supaya kami juga boleh menjadi orang-orang yang setia. Tuhan sudah memberi kami nafas kehidupan. Tuhan memampukan kami untuk melakukan tugas pekerjaan yang Tuhan bebankan dalam hidup ini. Dan selama Tuhan masih memakai hidup ini, beri kami kemampuan Tuhan untuk melakukan hal yang terbaik, yang menguatkan diri kami sendiri dan juga memberkati sesama kami. Beri kami hati yang tulus, beri kami hati yang bersih, beri kami hati yang kudus, supaya kami layak di hadapan Tuhan dan sesama. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, layakkan kami Tuhan, kuduskan hidup ini, agar persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan memberkati hidup kami semuanya. Saudara-saudara, kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur ini dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan kudus hari ini. Kekuatan yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan berikan, kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kami setiap hari. Ajar kami untuk dapat menghargai. Dan kami berterima kasih untuk semua kesempatan yang Tuhan berikan. Kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih mau memakai hidup kami yang penuh dengan kekurangan ini. Apapun tugas yang kami dapatkan, kami ingin Tuhan melakukannya dengan penuh tanggung jawab, agar apa yang kami lakukan itu tidak membuat hati Tuhan sedih. Kami yakin penyertaan Tuhan saat kami menjalankan tugas-tugas kami, tugas pelayanan yang mulia ini. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kami. Tuhan selalu memampukan kami, dan yang utama karena Tuhan sudah mengubah hati kami sehingga kami dapat tegar menjalankan tugas-tugas yang Tuhan bebankan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Bambang Setiawan yang sudah Tuhan panggil pulang ke rumah Bapak di surga. Berikan kekuatan untuk seluruh keluarga besar supaya saat mereka berduka, mereka bisa merasakan ada Tuhan bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.